يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kaum muslimin dan muslimat, bila kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, perbanyak salat dan salawat ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Naik motor seringkali, naik mobil punya sendiri, naik ranjang tiap hari, masuk kubur itu pasti ya Rabb. Mustafa baligh maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan abaina wa ummahatina. Sebutkan nama kedua orang tua kita di hati kita. Wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa auladina wa auladina, anak-anak kami ya Allah, wa aqribaina wa asatidina wa masyayikhina wa jami'il ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan li jama'ah hadzal majlis ta'lim rindu surga. Syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أعطانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا يكون به مختصا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندا ولا عصا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى الإسلام إلا اسمه
wa la yabqa al-Qur'anu illa rasmuhu wa la yabqa al-masajidul kabair illa bunyanuhu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati sultanuhum kal asad wa wazaruhum kal dhi'ab wa ulama'uhum kal kilab wan nasu kal ghanam kaifa ya'ishul ghanam bainal asad wal dhi'ab wal kilab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Yang saya hormati, saya muliakan segenap jamaah Majelis Ta'lim Rindu Surga yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita semuanya, dan insya Allah semua kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada ungkapan kata yang pantas kita ucapkan pada malam yang mulia ini, malam yang sejuk, yang dimana menjelang Isya sampai selesai Isya Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat, yaitu hujan. Hujan insya Allah membawa rahmat, dan ketika hujan turun, siapa yang berdoa ketika awal hujan turun, insya Allah waktu diijabah doa oleh Allah. Amin. Apalagi hujannya turun di malam Jumat, hari yang diijabahnya doa, pas turun waktu ijabahnya doa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tetap di dalam doa-doa yang baik dan di dalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kebaikan dan terus istiqamah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya untuk kita semua. Wabil khusus kita yang hadir di majlis Rindu Surga ini, insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan janjinya kepada kita. 1400 tahun yang lalu Rasul berjanji, dan janji Rasul itu pasti. Satu-satunya manusia yang pasti janjinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain belum tentu, tapi kalau Rasulullah itu sudah pasti. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, umat Islam pasti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Wabil khusus jamaah perindu surga semuanya, bersama kedua orang tuanya, bersama istri dan anak-anaknya, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk ke dalam surga, kata Nabi. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Siapa yang taat kepadaku, nurut kepadaku, menjalankan perintah-perintahku, maka itulah orang yang masuk ke dalam surga.
Wa man asani, dan siapa orang yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, yang tidak nurut sama Nabi, tidak menjalankan perintah Nabi, sebaliknya menjalankan larangan-larangan Nabi, maka itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dicatat nama-nama kita ada di dalam pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Al-Fakir menyampaikan satu materi, yang materi ini sesungguhnya konsepnya bisa dalam ruang lingkup yang sederhana, kecil, sedang, gede, luas, lebih luas. Tergantung bagaimana kita melihat dalam perspektif atau dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, apa yang Al-Fakir sampaikan ini, konsep utama adalah bagaimana kita sebagai kepala keluarga. Kita sebagai kepala keluarga. Karena apa? Ya. Untuk membangun satu tatanan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, baldatun thayyibatun, negeri yang baik, thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan Allah, maka itu enggak bisa tanpa diawali dari tatanan rumah tangga yang mereka menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Maka konsep dasar yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini adalah bagaimana pemimpin yang lebih sederhana adalah kita sebagai kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kadang kita nggak sadar, para jamaah sekalian. Ini latar belakang materi ini ingin saya sampaikan adalah latar belakang kondisi umat dan masyarakat saat ini. Lebih-lebih kalau para jamaah paham bagaimana di dunia pendidikan di tingkat yang paling rendah, ya, mulai dari tingkat SD lah. Saya tidak katakan PAUD dan TK. PAUD dan TK masih bisa mereka itu mengikuti arahan dan arahan orang tuanya. Tapi mulai tingkat SD kelas 4, 5, 6, SMP, SMA, perguruan tinggi, ini masa yang sangat menentukan, ya, siapa dan bagaimana mereka melihat orang yang memimpin mereka. Ya. Maka kalau kita lihat hari ini, banyak generasi muda Islam, pemuda-pemuda Islam, remaja-remaja Islam, mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dan kita bisa buka di media, ya, baik itu di Instagram, baik itu di WA atau dimanapun, informasi yang kita terima itu luar biasa. Kemerosotan moral luar biasa di kalangan remaja pemuda Islam hari ini. Kemerosotannya luar biasa, nggak main-main, Pak. Ini yang Al-Fakir rasakan, karena memang hari-hari Al-Fakir berada di masyarakat yang berkaitan langsung, bersentuhan langsung dengan yang namanya remaja, pemuda-pemuda Islam di tingkat SMP, SMA khususnya. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu semua ini harus kita pahami akar masalahnya dari mana. Makanya kalau bicara penelitian ilmiah itu, ya, ngumpulin masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusin masalah, baru kita tahu apa solusi masalahnya. Nah, ketika kita melihat hari ini banyak remaja pemuda Islam yang terjebak kepada kemaksiatan seperti perzinahan, yang salah siapa? Banyak terjebak kepada narkoba, yang salah siapa? Banyak terjebak kepada minum-minuman keras sekarang,
Yang salah siapa? Banyak terjebak kepada yang namanya pencurian dan hal-hal buruk lain. Dan ini marak di kalangan remaja pemuda Islam hari ini di tingkat SD, SMP, SMA. Pertanyaan Al-Fakir ketika saya ceramah dimanapun Bapak jamaah sekalian, saya katakan, yang salah siapa? Saya tegas katakan di depan jamaah maulid, ya, kalau hari ini kita lihat remaja Islam, pemuda Islam mabuk-mabukan, yang salah bukan mereka. Mereka gak salah. Mereka main judi slot dan sebagainya, judi online, mereka gak salah. Mereka berzina, gak salah mereka. Mereka maling, mencuri, gak salah mereka. Dan perbuatan-perbuatan buruk lagi lainnya yang dilakukan oleh pemuda remaja Islam hari ini bukan salah mereka. Itu yang saya katakan. Lalu saya diprotes. Ya. Lalu salah siapa Pak Ustadz kalau bukan salah mereka? Saya katakan, yang salah adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ini Nabi yang bicara dan Nabi tidak pernah bohong. Ini konsep Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu suci bersih. Tidak ada yang namanya anak lahir bawa dosa, dosa bawaan, dosa turunan, enggak ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke atas dunia, mau mak bapaknya beriman pada Allah ataupun tidak, mau dia orang kafir, mau dia orang apapun, ketika dia lahir, kata Nabi, fitrah suci. Enggak ada namanya dosa. Maka kata Nabi dilanjut dalam hadis ini, fa abawahu, akan tergantung kedua orang tuanya, Pak. Tergantung kedua orang tuanya. Fa abawahu au yahudani, menjadikan dia itu Yahudi, au yunassirani, menjadikan dia Nasrani, ya, atau menjadikan dia Majusi. Maka para ahli hadis mengatakan au yuhadani, maksudnya Yahudi. Maka makna Yahudi, Pak, di dalam hadis itu artinya Yahudi itu punya karakter bikin kerusakan di atas dunia. Maka siapa anak generasi pemuda Islam di atas dunia bikin kerusakan, bikin onar, bikin masalah, maka sesungguhnya itu bukan salah mereka, Pak. Salah kedua orang tuanya. Dalam hal apa? Nanti kita akan bahas di belakangnya. Makna Yahudi kerusakan, bikin kerusakan. Apa sih bikin kerusakan? Tawuran, ya, apalagi nyopet, nyolong, ya, macam-macam lah kerusakan. Kita bisa lihat yang kerusakan seperti apa. Au yunassirani, atau menjadikan mereka Nasrani. Bukan artinya mereka itu memeluk agama Kristen, Pak. Makna Nasrani itu, Pak, jamaah sekalian, adalah senantiasa membuat kesesatan. Karena dalam Al-Quran kan ada, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Al-Quran ada, ya, bukanlah golongan orang-orang yang sesat, ya, waladdallin, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Makna sesat di dalam hadis ini, Bapak jamaah sekalian, adalah orang sesat itu, Pak. Ciri sesat itu apa? Tahu salah tapi dikerjain. Itu sesat namanya, Pak. Ya. Ayo deh, kalau kita buka, Pak, sekarang, Pak, apa namanya, dialog-dialog lintas agama, perdebatan antara Islam dan Kristen, gak bakal menang, Pak. Pendeta-pendeta Kristen yang hebat-hebat gak bakal menang.
ketika berbicara tentang konsep ketuhanan gak bakal menang. Mereka tahu salah. Mereka tahu Nabi Isa itu bukan Tuhan. Mereka tahu Nabi Isa itu bukan sesembahan. Tahu, tapi dikerjain juga, disembah juga. Itu sesat namanya. Maka makna sesat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita hari ini, Pak, tahu azan zuhur tapi nggak pada sholat zuhur, tahu azan asar tapi nggak pada sholat asar, tahu berzina itu haram tapi pada berzina, tahu narkoba itu haram tapi pada make, tahu judi itu haram tapi pada ngerjain. Itu disebut sesat, Pak. Ya. Jadi makna Yahudi adalah bikin kerusakan, makna Nasrani adalah kesesatan. Kerusakan udah jelas, bisa kerusakan dengan pemikiran, bisa kerusakan dengan dengan tindakan, bisa kerusakan dengan ucapan. Itu kerusakan namanya. Tapi kalau kesesatan itu cirinya adalah tahu perintah tapi tidak dikerjakan, tahu larangan tapi dikerjakan. Itu sesat namanya. Au yumajjisani, atau menjadikan orang majusi. Majusi, Pak, itu rata-rata itu majusi itu zaman dulu itu orang-orang yang menyembah api. Nyembah api. Majusi ini hampir mirip dengan kesesatan. Ya, menyembah api yang tidak punya manfaat, tidak ada mudarat manfaatnya. Maka majusi itu dia hampir mirip dengan kesesatan. Realisasi atau penerapannya tentang makna majusi dalam kehidupan sehari adalah banyaknya anak-anak kita, generasi muda kita mentuhankan kebendaan. Dia lebih mementingkan kebendaan dibanding dia mementingkan perintah Allah. Sudah terjadi belum nih? Sudah, Pak. Dia lebih mementingkan pekerjaannya dibanding panggilan Allah. Dia lebih mementingkan rapat-rapatnya dibanding panggilan Allah. Dia lebih mementingkan bisnis-bisnisnya dibanding perintah Allah. Nah, ini maknanya majusi. Adalah apa? Mentuhankan kebendaan, mentuhankan makhluk. Ya. Mentuhankan kebendaan atau makhluk, menafikan Allah di dalam hatinya. Ini akar masalahnya, Pak. Maka saya angkat ini materi dengan tujuan agar kita mampu berkaca kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita melahirkan, kita menciptakan generasi Yahudi, generasi Nasrani ataupun generasi Majusi dalam konsep pelaksanaan atau pengamalan kehidupan sehari. Agamanya mungkin Islam, ya, itu yang banyak nggak sholat, Pak. Agamanya Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak yang pada sholat. Tanya agama lu apa? Islam. Yang pada main judi slot itu mayoritas agamanya Islam. Yang pada berzina itu agamanya Islam. Yang salah siapa? Tadi yang salah fa'abawahu au yuhawwidani au yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Ini konsepnya, Pak. Makanya saya sampaikan ini. Nah, oleh karena itu, ya, kita lanjut ke bisa ini ke atas ciri-ciri pemimpin, langsung ke halaman berapa ini? 9 ya. Halaman 9. Ya. Maka kenapa ini terjadi? Tadi ya, karena kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, ya, nanti Bapak jamaah sekalian bisa menerjemahkan lebih luas lagi. Saya hanya ambil konsep di dalam rumah tangga kita. Kenapa ini terjadi? Karena pemimpin di dalam rumah tangga itu ada dua. Ada namanya ayah, ada namanya ibu. Ayah, ibu.
yang mengendalikan kepemimpinan, adalah ayah. Tetapi yang menjalankan kepemimpinan, beda nggak ada kendali dan menjalankan? Beda ya Pak ya. Yang menjalankan kepemimpinan di dalam rumah tangga adalah ibu. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi, ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kami taati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Tapi ini jangan dipelintirin. Oh, berakhir hadis ini kamu nak harus punya ibu 3, gitu, ayah 1. Jangan dipelintirin. Karena dipelintirin artinya harus punya ibu 3 katanya. Karena perintah Rasul, bukan itu maksudnya. Artinya, ya, kendali kepemimpinan di dalam rumah tangga adalah suami atau ayah. Tetapi yang mampu menerjemahkan, yang mampu menerapkan secara langsung kepemimpinan itu adalah istri. Maka bagaimana anak-anak kita, generasi kita mau baik atau mau jelek tergantung 2 pemimpin ini. Kalau bahaya nih, kalau dipoto bahaya nih. PNS saya bisa dicopot ini. Ya nggak boleh begini kalau PNS, ASN. Ya 2. Juga nggak boleh juga lagi. Bingung kita nih. Begini nggak boleh nih. Ya. Jadi ayah, ibu. Maka bisa nggak dikatakan ketika generasi itu melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, kita bisa katakan nggak bahwa ada sela yang dilakukan oleh ayah dan ibu kita, atau dilakukan oleh kita, ayah atau ibu, ya, yang dimana mereka melakukan sesuatu yang sesat, sehingga melahirkan generasi yang sesat. Apa kesesatan yang dilakukan oleh fa'abawahu tadi di dalam Al-Quran? Ya, ciri yang pertama, ya, yang melahirkan generasi yang lemah tadi atau generasi tadi, ya, sebab pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Na'udzubillah min. Gak usah kita bicara jauh-jauh Pak. Sekarang konsep ke dalam kita. Kita ngaji diri aja lah. Ke dalam diri kita. Kenapa anak itu bermaksiat kepada Allah? Kenapa mereka main judi online? Kenapa mereka berbuat mungkarat? Kenapa mereka berzina? Kenapa mereka bermabuk-mabukan? Kenapa mereka meninggalkan salat? Oh, bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi ayahnya, ibunya tidak mengajarkan nilai-nilai agama. Bisa jadi di dalam rumahnya tidak diterapkan nilai-nilai agama Islam, pengamalan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Anak ninggalin salat dibiarin sama emaknya, dibiarin sama bapaknya. Udah gede dikit bawa pacarnya ke rumah. Papa, mama, ini pacar saya. Oh ya bagus, dibawain martabak, diem bapak emaknya. Ya, udah sono om, tante izin bawa si Neng. Oh iya, udah sono. Ini terjadi Pak. Apa tindakan orang tua seperti itu modern? Tidak. Dikatakan oleh Allah, inilah pemimpin yang mengajak manusia, yang membawa manusia, orang yang dia pimpin
istrinya, anak-anaknya. Kalau dia seorang istri, anak-anaknya ke neraka. Maksudnya apa masuk ke neraka? Menjauh dari perintah Allah atau mengerjakan larangan-larangan Allah. Diam. Anak gak sholat diam, anak gak ngaji diam, anak perempuannya keluar rumah udah balik gak nutup aurat diam. Ya, anak bujangnya atau anak gadisnya udah mulai pada pacaran diam. Ini bahaya, Pak. Maka saya katakan kerusakan di lingkungan pendidikan hari di tingkat SD, SMP, SMA survei membuktikan karena di dalam rumah mereka, emak mereka, bapak mereka jauh dari ajaran-ajaran agama. Na'udzubillah min. Jadi artinya menjadikan mereka pemimpin yang mengajak manusia, mengajak orang yang dia pimpin, orang yang dipimpin ke neraka, maksudnya apa? Tadi ya, mengerjakan larangan Allah diam, melakukan kemaksiatan diam, dan dia tidak melakukan satu pengamalan kehidupan sehari-hari di dalam rumah-rumah tangga mereka. Bagaimana mulai bangun tidur sampai tidur kembali yang dipakai adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak gampang, Pak. Kita hidup di akhir zaman tidak mudah, tidak gampang. Bapak jamaah sekalian, saya buka sekarang. Ya. Saya buka aja, tapi nanti kalau di video tolong di-cut ya, Bang ya. Saya buka aja. Saya nikah itu, istri saya itu anak kiai, Pak. Anak kiai, keturunan kiai. Tapi jauh dari ajaran-ajaran agama. Tapi keturunannya tuh ulama-ulama semua, orang-orang hebat semua. Saya dapat izin ridho dari guru saya, dari orang tua saya. Kenapa? Bibit bobotnya bagus. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh stres dia. Nikah sama saya. Kenapa? Saya hidup, rel saya agama, Pak. Bukan kebebasan. Bangun tidur sampai tidur, saya pakai rel agama. Harus seperti ini, harus seperti ini. Stres dia. 3 tahun stres. Dia ngaku kok. Ketika anak saya udah mulai sekolah tuh, ya, dia mulai ngaku. Tapi saya nggak bosan, Pak. Selalu angkat tangan saya minta sama Allah. Saya selalu nangis tengah malam. Ya Allah, ya Rabb, jadikan istriku istri yang salehah ya Allah. Bagaimana anak-anakku nanti ya Allah kalau istriku nggak paham agama ya Allah. Bagaimana anak-anakku nanti ya Allah kalau istriku nggak ngamalin agama ya Allah. Bagaimana anak-anakku ya Allah mau sholat kalau istriku nggak rajin sholat ya Allah. Bagaimana anak-anakku mau rajin baca Quran kalau istriku malas baca Quran ya Allah. Bagaimana anak-anakku mau taat ya Allah kalau istriku nggak taat. Itu saya nangis, Pak. Bertahun-tahun, Pak, saya nangis. Ya, saya biarin asal sholat doang. Dia hanya sholat doang, 5 waktu nggak lepas. Sunnah nggak pakai, baca Quran males, zikir males, puasa males. Tapi saya nggak bosan, tiap malam saya doain terus minta. Kenapa? Saya nggak bisa, kan berdasarkan Nabi katakan pengendali rumah tangga, pengendali dalam kepemimpinan adalah ibu. Lah kita suami sibuk, Pak. Nggak sempat kita didik mereka. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah didik istriku ya Allah. Saya puasain, Pak. Saya tahajudin, saya doain, saya bacain Fatihah, saya puasain minta sama Allah. Makanya belakangan ini dengan dilalah kejadian-kejadian yang ada di rumah tangga saya lihat, Pak, satu keuntungan. Dengan masalah yang besar yang saya hadapi, saya ada satu keuntungan. Dia jauh lebih rajin sekarang dibanding saya. Tahajudnya, baca Qur'annya, puasanya, zikirnya, jauh lebih rajin dia dibanding saya sekarang. Saya tetap doain, nggak putus, ya. Setiap malam untuk istri 7 kali, untuk anak pertama 7 kali, untuk anak kedua 7 kali. Fatihah. Ditambah untuk anak saya baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Saya baca 7 kali buat anak pertama, 7 kali anak kedua. Terus, Pak, kita nggak boleh bosan. Karena kita nggak punya, kita udah disampaikan sama Nabi, kemampuan kita cuma satu, Pak. Kita hanya kepala keluarga. Tetapi yang mengendalikan keluarga, yang memutuskan anak itu jadi baik atau tidak baik bukan di tangan kita laki-laki, tapi di tangan perempuan. Di tangan perempuan.
Makanya dengan majelis seperti ini kita harus ada niat minimal, ya, kita minta sama Allah biar Allah yang rubah hati mereka, Pak. Kita nggak punya kemampuan. Saya nggak pernah nyuruh ngaji, kakaknya rajin ngaji tuh. Saya nggak pernah nyuruh dia ngaji. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, ngajak iya ngajak ke majlis Rasulullah, kalau ada maulid ikut. Saya nggak pernah nyuruh. Tetap saya minta sama Allah, karena yang punya hidayah Allah. Kenapa saya seperti itu? Karena saya berpikir, katakan Nabi, ummi, wabi. Ibumu, ayahmu. Dan apa yang terjadi hari ini kita lihat, Pak. Bagaimana kerusakan di kalangan remaja Islam, pemuda Islam, tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sebab apa? Sebab lemahnya pendidikan karakter, pendidikan agama yang dimiliki oleh orang tua, yaitu ibu. Saya nggak nyalahin laki-laki atau nggak nyalahin perempuan, tapi ini konsep agama harus kita pakai. Kalau emang kita nggak punya kemampuan untuk menerapkan itu hukum, maka kita minta kerjasama, ya, antara kita dengan istri kita minta sama Allah agar mereka diberikan kekuatan hidayah untuk mampu menerapkan agama dalam kehidupan. Satu. Yang kedua, ya Pak ya, dalam hadis ya, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna akhwafa ma akhafu alaikumul a'immatal mudhillun. Kata Nabi, Rasulullah SAW berpesan kepada kami, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah pemimpin yang menyesatkan. Ini kalau kita terjemahin panjang Pak, luas. Tapi saya tarik ke bawah aja, kita tarik datar aja ke dalam diri kita. Ya, kita tarik. Nabi takut pemimpin yang menyesatkan, Pak. Nabi takut orang-orang tua yang menyesatkan anaknya. Nabi takut suami-suami yang menyesatkan istrinya. Nabi takut istri-istri yang menyesatkan anak-anaknya. Makna sesat tadi apa? Tahu perintah tapi tidak dikerjakan. Tahu larangan tapi dikerjakan, itu sesat. Maka Nabi katakan, aku takut kepada umatku pemimpin yang menyesatkan ayah, ibu, yang menyesatkan anak-anaknya. Na'udzubillah min. Saya nggak mau bicara yang jauh-jauh, Pak. Kita tarik ke badan kita, kita tarik ke diri kita. Ya, kita bermuhasabah untuk diri kita. Ya. Jadi Nabi mengingatkan kita, wahai ayah, wahai ibu, Nabi meminta kepada kita agar kita tidak menjadi pemimpin yang menyesatkan anak-anak kita, yang membiarkan mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, yang membiarkan mereka tidak memenuhi panggilan Allah, yang membiarkan mereka berbuat nista di atas dunia. Nabi takut, Pak. Model kayak kita, suami-suami, ya, istri-istri yang menyesatkan anak-anaknya. Sehingga apa? Lahirnya generasi-generasi yang sesat. Aduh, Pak, saya uyang, Pak. Lihat kondisi sekarang, ya. Ketika kita MGMP, Musyawarah Guru Agama Islam se-Jakarta Utara, sama. Dulu, sebelum pandemi itu, kalau udah yang namanya azan, guru gini aja, Pak, cawan, Pak, anak-anak, Pak. Gak ada yang berani keluar kelas, keluar sekolahan. Gak ada yang berani. Ya, sebelum pandemi, ya, cuma ngangkat tangan gini aja guru, diam semua. Sekarang mau diledek, Pak. Diledek sekarang. Akhlak hancur. Ya. Azan berkumandang, padahal waktu asar itu sekarang jam 3 pas, ya. Keluar sekolah jam 3 pas. Apa salahnya? Udah azan nih. Untuk berbondong-bondong untuk sholat asar. Kalau sholat zuhur pasti itu. Asar, Pak. Itu kelihatan, Pak.
Bapak bayangkan ya, mayoritas ya untuk beberapa sekolah untuk asar itu ada yang menjalankan wajib, ada yang enggak. Ada yang enggak ini Pak. Yang enggak ini saya tanya beberapa sekolah, termasuk sekolah saya. Ketika azan kumandang asar, berapa orang yang pada sholat berjamaah di masjid sekolah? Apa jawaban teman-teman saya? Paling banyak yang enggak menerapkan asar berjamaah. Ada sekolah yang menerapkan asar berjamaah. Ya seperti sekolah saya yang dulu SMA 73 gitu. Itu menerapkan asar berjamaah. Ya sekarang saya enggak menerapkan asar berjamaah. Bukan saya enggak mau, teman-teman saya enggak pada berani. Ya. Enggak ngerti dah, enggak berani kenapa. Itu maksimal Pak, mayoritas. Itu paling banter katanya. Itu cuma 10 orang Pak Ustaz. Ngomong saya ini, teman-teman, 10 orang. Sekolah yang tidak menerapkan asar berjamaah, ketika pas azan asar berbarengan dengan waktu keluar sekolah, bel pulang, itu yang sholat cuma paling banyak 10 orang. Padahal rumah mereka gak jauh di lingkungan sekolah, kan karena sistemnya kan sistem zona ya sekarang, sistem zona. Gak jauh-jauh rumah mereka. Ya. Masya Allah. Dan itu merata Pak, bukan cuma Jakarta Utara, bukan cuma DKI, merata se-Indonesia. Karena saya ada forum juga guru agama se-Indonesia. Masya Allah. Kadang kita kalau diskusi itu Masya Allah, ya kurang apa ya yang diterapkan oleh sekolah. Fasilitas ibadah disiapkan, masjidnya dibagusin, speakernya digedein, tempat wudhunya dicukupkan, ya fasilitas semua ada yang ada sekolah ada AC-nya, masjidnya ada kipas angin doang, dikasih fasilitas. Tapi karena pemimpin mereka itu lahir dari rumah-rumah yang pemimpin yang menyesatkan. Dan kita survei Pak, beberapa sekolah yang tidak menerapkan asar berjamaah. Kita survei dalam 1 bulan, yaitu bulan Oktober, ya sampelnya cuma 100 orang. Dari setiap sekolah itu 100 orang. Kita sampel 100 orang Pak, dalam 1 bulan, ya itu rata-rata hanya 87,9% tidak sholat asar. Se-Jakarta Utara, sampel observasi di bulan Oktober, ya untuk sholat asar. Artinya hanya kurang lebih 13% ya, 13% yang sholat subuh. Dari 100 orang kurang lebih 13 orang sholat asar maksudnya. 100 orang yang sholat asar. 13 orang sholat asar. Dari 100 orang 13 orang yang sholat asar. Ini sholat asar Pak, yang siang bolong. Bagaimana sholat subuhnya? Betul. Sholat subuh lebih parah lagi Pak. Aduh, saya kadang mau nangis kalau cerita masalah ini, mau nangis. Ya, sholat subuhnya lebih parah Pak. Ya, dari 100 orang itu yang nggak sholat itu hampir 95%. 95 orang nggak sholat subuh. Anak-anak kita SMA se-Jakarta Utara, cuma 5 orang yang pada sholat subuh. Itu pas sholat subuh kan ada emaknya di rumah ya, ada bapaknya di rumah. Ini dia pertama nih, yang aku takutkan nanti di akhir zaman umatku, ya pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang membiarkan anak-anaknya nggak sholat, pemimpin yang membiarkan anak-anaknya nggak ngaji. Bapak tahu SMA kelas 12, kelas 3 hari ini, kelas 12 ya, SMA kelas 12 hari ini Jakarta Utara masih 43% Pak belum bisa baca Quran. Masih 43%. Masya Allah. Aduh, kadang masa. Bikin sistem BTQ. Ayo ngaji sama guru, nggak mau ngaji sama guru. Gratis padahal. Panggil guru dari luar untuk ngajarin, nggak mau juga. Bikin tutor sebaya Pak, nggak mau juga. Bingung saya. Maunya apa? Kalau udah bisa ngaji masa bodoh deh. Saya bilang yang udah bisa ngaji itu saya kasih mereka itu untuk baca Quran 1 hari 1 lembar, sehari 1 lembar. Yang belum bisa ngaji saya buka setiap hari pulang sekolah, ayo
saya ajarin kalian sampai bisa. Enggak juga, Pak. Masya Allah. Ya. Ya. Lalu mengapa dikatakan sesat? Tadi kita nggak jauh-jauh. Kenapa dikatakan sesat? Sebab tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taraktu fikum amrayni ma yatamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Telah kuwariskan dua warisan kepada kalian semua. Jikalau kalian berpegang teguh kepada dua warisan ini, lan tadillu bihi abada, kalian tidak akan sesat, tersesat maupun disesatkan abada, selama-lamanya. Apa warisan Nabi? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati Rasulillah, dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka Quran dan sunnah wajib hukumnya diamalkan, diterapkan, dibahas, dikaji, diamalkan di dalam rumah-rumah tangga kita. Maka ayah harus jadi ustadz, ibu jadi ustazah, insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Maksudnya apa, Pak? Nggak perlu jadi statusnya ustadz, tapi bapak dan ibu punya ilmu mumpuni sebagaimana ilmu para ustadz, para kiai. Untuk apa? Minimal ilmu-ilmu dasar Al-Quran, dasar-dasar sunnah, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aja, Pak. Banyak di antara kita mendiamkan ketika anak kita makan, minum sambil berdiri. Betul nggak? Banyak nggak? Jangankan di rumah kita, Pak, di sekolahan tuh, Pak. Ya Allah. Cuma saya doang, Pak. Saya bilang pada di ruang guru, Bapak Ibu tolong bantu saya di ruang guru. Kalau ada anak-anak kita makan berdiri, minum berdiri, atau sambil jalan, tolong ditegur. Kenapa? Karena itu tidak sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia seorang Muslim. Saya dakwah juga, Pak, di kalangan guru-guru, Pak. Itu tidak sunnah. Kenapa? Kalau udah tidak sunnah, artinya mereka tidak menggunakan agama dalam kehidupan. Kalau udah agama nggak digunakan dalam kehidupan, mereka akan sesat dan tersesat, atau gampang disesatkan. Ya. Banyak, Pak, anak-anak makan, minum sambil berdiri, sambil jalan. Atau kadang kita nggak sadar, anak-anak kita juga makan, minum sambil berdiri, kita nggak tegur. Minimal kita ingatkan, ayo minum, duduk. Ayo, ya, makan kue, makan permen sambil duduk. Jangan sambil jalan. Ini hal-hal yang sederhana, Pak, yang kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Dua, nih, nyambung nih. Udah pemimpin itu jauh dari Al-Quran dan sunnah, maka lahirlah pemimpin yang jahil dalam agama. Ini penyakit besar ini. Jadi yang menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anaknya sesat, berbuat dosa dan maksiat, sebab pemimpinnya jahil dalam agama. Saya katakan tadi, kita harus jadi ustadz, kita harus jadi kiai, kita harus jadi ulama di rumah-rumah kita sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan arah yang benar dalam kehidupan anak-anak kita, mulai bangun tidur sampai tidur. Maka pemimpin yang jahil dalam agama, jadi nggak boleh, Pak, di antara kita bodoh sama agama, Pak. Minimal dasar-dasar agama kita kuasai, Pak. Minimal rukun iman yang 6 kita khatam, minimal rukun Islam yang 5 kita khatam, minimal fikih dasar kita hafal. Bukan hafal, khatam, nggak perlu hafal, Pak. Ya, minimal tauhid dasar sifat 20, sifat wajib mustahil kita khatam. Minimal fikul Islam atau safidatun najah, fikih-fikih dasar kita udah khatam, Pak. Minimal, ya, tadi tauhid sudah, fikih sudah, ya. Minimal adabul insan fil Islam atau adabus sunnah fi yaumiyah kita khatam, Pak. Itu modal kita. Nggak usah banyak, satu kitab itu kita udah bisa. Berarti kita apa? Kita nggak dikatakan jahil. Yang jahil itu, Pak, sama sekali nggak paham. Ya. Jahil itu sama sekali nggak paham. Ada juga makna jahil di sini, bukan dia nggak paham, tidak menerapkan hukum agama dalam kehidupan. Contoh, makna jahiliyah di masa Nabi itu bukan artinya orang Arab itu bodoh-bodoh, nggak bisa tulis baca, bisa.
Tapi mereka jahiliyah itu menyembah selain Allah. Nah, makna jahil dalam kehidupan kita hari ini adalah ada dua. Emang kita jahil terhadap hukum-hukum agama, tauhid dasar kita nggak paham, fikih dasar kita nggak paham, ilmu-ilmu akhlak dasar kita nggak paham, sejarah Islam dasar kita nggak paham. Nah ini jahil nih, jahil dalam masalah pengetahuan. Ada juga di antara kita yang memang paham, udah belajar, udah hatam kitab tauhid, udah hatam kitab fikih, udah hatam kitab akhlak, tapi nggak diamalkan, nggak diterapkan dalam kehidupan. Itu jahil juga, Pak. Ya, maka yang ditakutkan sama Nabi tadi, kalau orang udah jauh dari Quran dan Sunnah, maka lahirlah pemimpin yang jahil. Pemimpin yang jahil, ya. Pemimpin yang menyesatkan itu cirinya dia nggak paham Quran dan Sunnah. Kalau orang udah nggak paham Quran dan Sunnah, pasti jahil nih orang. Akan membawa pada kesesatan ini. Ya, itu nanti kalau forum besar baru kita buka yang besar lagi. Dia forum kita forum keluarga aja, ya. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Azzah, saya nggak bawa kacamata nih, agak repot. A'adzakallah min imaratis sufaha'i. Ya, a'adzakallah min imaratis sufaha'i. Kata Nabi, aku mohon perlindungan untukmu kepada Allah. Ini Nabi ya, sampaikan kepada Ka'ab bin Azzah, aku mohon perlindungan untukmu kepada Allah, kata Nabi, dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Ya, amin ya Rabbal. Kita doa, Pak. Ini doa ini bagus juga nih buat sekarang nih. Ya, kita doain saudara-saudara kita kalau ketemu, ya. A'adzakallahu min imarati sufaha'i, a'adzakallahu min imarati sufaha'i. Doain, Pak. Biar mereka tak nyoblos itu, nggak nyoblos pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya. Pemimpin-pemimpin yang bodoh itu maknanya apa? Bukan bodoh itu dia nggak bisa tulis baca. Bodoh itu apa? Tidak paham hukum-hukum Allah, tidak paham agama, itu bodoh, Pak. Ya, jahil itu. Ya, sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'adzakallahu min imaratis sufaha'i. A'adzakallahu min imaratis sufaha'i. A'adzakallahu min imaratis sufaha'i. Jadi kalau teman-teman kita salaman, a'adzakallahu min imaratis sufaha'i, a'adzakallahu min imaratis. Lu ngapain lu doain nama gua apa? Doa biar lu tahu. Aku mohon perlindungan kepada Allah untukmu, ya. Untuk kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Kita doain, ya. Amin ya Rabbal alamin, ya. Itu dipakai, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ketiga, ciri pemimpin yang zalim itu, ya, ayah yang zalim itu, ibu yang zalim itu adalah ketika dia sesat sebab jauh dari Quran dan Sunnah, ya, maka kalau udah jauh Quran dan Sunnah maka jahil agama. Kalau udah jahil dari agama, kalau orang udah jahil dari agama, ciri pemimpin zalim yang ketiga menolak kebenaran dan menyuruh kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini udah puncak kejahilan yang luar biasa, Pak. Kalau ada seorang ayah, ya, atau seorang ibu, ya, yang menolak kebenaran dan menyeru kemungkaran untuk anak-anaknya, kan banyak, Pak, kejadian sekarang. Lihat ya, di mana tuh, di Kalimantan atau di mana tuh yang guru sampai buta itu, di mana tuh? Terus ada guru yang di Jawa ya, di Riau apa, yang didenda 50 juta gara-gara ngajarin anaknya suruh sholat. Yang buta juga demikian. Ini kan ciri ketiga, dia udah terjadi nih.
orang tua menolak kebenaran dan menyeru kemungkaran, maka lahirlah anak-anak yang model seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa mereka sekarang banyak anak-anak generasi kita baik SD, SMP, SMA yang berani sama guru, berani sama kiai, berani sama ustadz, nggak punya harga diri guru di hadapan mereka, tidak ta'ziban kepada guru dan pada kiai, para ulama. Kenapa? Sebab mereka dididik lahir dalam lingkungan keluarga yang dimana pemimpinnya menolak kebenaran dan pemimpin yang menyeru kemungkaran. Ini terjadi, Pak. Nah, makanya terjadi apa? Anak-anak sekarang keras kepala, kepala batu. Sebab apa? Sebab di backing oleh pemimpin-pemimpin yang jahil. Bukannya dia bersyukur anaknya disuruh untuk sholat berjamaah. Bukannya dia bersyukur anaknya disuruh untuk nutup aurat. Padahal kewajiban utama yang punya kewajiban untuk menyuruh anak itu nutup aurat, untuk mereka sholat, untuk mereka taat dari orang tua. Di sekolah guru itu tambahan, hanya pendamping, pelengkap. Lah ini ada guru yang mengarahkan anaknya untuk sholat, untuk nutup aurat, untuk mereka taat pada Allah. Didukung, nggak didukung malah dicepet mata buta. Ada didenda 50 juta. Kenapa? Tadi di dalam rumah tangganya ada pemimpin, ada ayah, ada ibu yang menolak kebenaran dan menyeru kemungkaran. Na'udzubillah min. Ya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampaikan, saya kunu alaikum umara'u ya'murunakum bima la taghrifuna wa yaf'aluna ma tukirun walaysa liulaika alaikum ta'ah. Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui, yang tidak kalian imani. Sebaliknya mereka melakukan apa yang kalian ingkari, sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Jadi sebetulnya seorang anak yang paham, yang ngerti kalau orang tua menyeru kepada kemungkaran, kemaksiatan, enggak perlu taat kita. Ya, kalau ada pemimpin di antara kita yang menyeru kemungkaran, kemaksiatan, enggak perlu kita taatin. Kan kadang-kadang begini. Ya, kita harus taat dengan pemimpin kita. Mereka yang akan tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal dalam Al-Quran surah apa saya lupa, nanti orang-orang seperti itu akan menyesal. Ya, menyesal apa? Kami masuk neraka ini sebab kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, bebaskan kami. Nyesal dia. Kenapa? Di akhirat mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap kejahilan orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Ini lebih luas lagi bisa kita terjemahkan. Bapak jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, 3 ciri. Mudah-mudahan dengan 3 ciri ini bisa kita amal dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya 1, Pak. Kata kuncinya 1, agar kita tidak menjadi pemimpin yang sesat menyesatkan. Ya, kata kuncinya 1, kita harus belajar ilmu-ilmu agama. Udah itu dong. Ilmu agama itu sumbernya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ya enggak? Maka dari mana kita harus mengetahui Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas? Ngaji kayak begini nih. Enggak perlu tiap hari ngaji. Malam Jumat kita mau sama guru itu udah afdal. Ya, tiap harinya dengerin ceramah-ceramah Ustaz Abu Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz siapa yang di Cirebon itu? Saya senang tuh 3 itu tuh. Siapa yang Cirebon? Yang dari Cirebon itu? Ah? Bukan. Yang masuk yang biasa di YouTube tuh. Ah? Pokoknya ada tuh ya. Itu biasa yang saya Abu Yahya ya. 3 itu favorit saya kalau saya dengerin ceramah. Ya, Ustaz Abu Somad, Adi Hidayat, Buya Yahya. Ya, kalau Habibnya itu saya suka buka kajian Habib
yang dari muridnya Habib Umar itu ya, tapi bukan di Indonesia, yang dari Yaman ya, diterjemahkan itu ada ininya apa, ada situsnya. Saya lebih senang itu ya, itu menambah kita Pak. Tapi kita tetap harus punya guru untuk kita belajar ilmu agama. Nggak apa-apa kita ngaji dari YouTube, nggak apa-apa ya, tetapi kita tetap harus pertemuan langsung, face to face itu harus untuk menjadikan ilmu yang kita ambil di YouTube tadi itu jadi berkah ya, jadi berkah. Kalau kita nggak punya guru, nggak ngaji seminggu sekali seperti ini, wah pokoknya tiap hari pokoknya YouTube aja lah pokoknya, itu keberkahannya nggak ada. Kita nerimanya hanya sekedar nerima ya. Berkah itu apa Pak? Berkah itu bisa kita amal dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan juga kita Allah jadikan sebagai seorang pemimpin yang saleh, dan Allah jadikan istri kita menjadi pemimpin yang salehat untuk memimpin keluarga kita, anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.